Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kembali lagi kita datang dalam Ka'bah Tuhan, datang dalam rumah Tuhan. Kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersyukur sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Hati kami limpah dengan syukur. Limpah dengan rasa terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Kami boleh melewati sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, oleh karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan sehingga kami ada sampai hari ini. Dan sebagai satu tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami mau persembahkan sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau mengambil alih dan berperan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami yakin dan kami percaya ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa, merendahkan hati kami. Ada satu kerinduan kami untuk menyembah Engkau, bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu dalam hidup. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama angkat pujian. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu di pelataran Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Syukur kami naikkan padamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dipuji. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Mulia dan agunglah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Jesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya.
tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami bejana-bejana-Mu untuk terus memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Siap melawat dan memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ada dupa yang harum naik di hadapan Tuhan, dan keyakinan kami hati Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan pagi hari ini. Mari Roh Kudus yang Kau mengambil alih dan berperan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siapkan hati untuk bersorak bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tolak segala bentuk kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang berhak untuk ada bersama kami, sehingga kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sebab kami ada terus bersama dengan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Lagi aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin bahwa kebenaran firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu hari-hari ini. Sebab kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang membuat kami kuat. Hanya kebenaran-Mu yang membuat kami mampu hari-hari ini melewati hari-hari yang sukar, kata firman. Tanpa kebenaran-Mu, kami tidak akan pernah sanggup untuk melaluinya. Dan kami terlalu yakin bahwa kebenaran-Mu akan terus memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Dan sebelum kami dengar firman, kami mau memberi persembahan bagi jemaat Tuhan dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang tergerak untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Mari kita sama-sama memberi dengan sukacita. Barcode yang ada di setiap layar kaca handphone saudara, kita berikan persembahan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan pasti memberkati kami dari tempat yang maha tinggi. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk kebenaran-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita melakukan pujian ini penuh penyembahan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lagi ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan. Dan kami terlalu yakin bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kota kami.
Engkau Allah yang sanggup memulihkan negeri kami Tuhan. Sebab dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia. Engkau pasti akan melawat dan memulihkan kami, bangsa dan kota kami. Kebenaran-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga kami percaya kuat kuasa-Mu akan berkarya dan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih buat lawatan-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau duduk bersemayam bertakhta di atas setiap pujian kami. Hati Tuhan disenangkan. Terima kasih banyak Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami buka hati untuk kebenaran-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Malam suri itu, mari siapkan hatimu, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah di saat ini Tuhan. Kemurahan Tuhan hari ini kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mari mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Yesus, hamba siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8, ini adalah ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Berhubung tema kita dalam beberapa bulan ini adalah tentang ucapan berbahagia, dan saya kali ini dikasih tugas dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 ini bicara tentang hati yang suci. Nah, sidang jemaat Tuhan, orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah, kata firman Tuhan ini. Makanya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kehidupan kita ini ditentukan oleh hati kita. Makanya orang yang tidak dapat menghandle hatinya, dia tidak bisa menghandle juga kehidupannya. Kehidupan kita ditentukan oleh hati kita. Contoh, ada seringkali kita dalam pelayanan atau kita sebagai orang-orang percaya, dulunya kita setia mengikuti Tuhan, begitu sangat rohani, tetapi kemudian ada masalah, mungkin ada gesekan, kita tidak mampu menjaga hati kita. Seringkali yang timbul adalah kepahitan, kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Karena apa? Ketidakmampuan kita menjaga hati. Ada kesombongan, ada iri hati, ada kecemburuan, dan lain sebagainya. Itu akibat kita tidak sanggup menjaga hati kita. Guru saya berkata begini, bahwa hati kita ini seperti sarang laba-laba. Terbuka lebar dalam hal keinginan. Anda lihat sarang laba-laba, terbuka lebar, nyamuk lewat ditangkap, semua apa yang lewat ditangkap.
terbuka lebar dalam hal keinginan, tetapi dalam hal kekuatan hati kita ini sangat rapuh. Sarang laba-laba disentuh sedikit langsung putus, sama dengan hati kita. Hati kita ini terbuka lebar dalam hal keinginan, tetapi dalam hal kekuatan itu sangat lemah. Makanya Alkitab berkata, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya hari ini sama-sama kita belajar tentang hati yang suci, supaya kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya dikasih tugas ini, saya mulai merenungkan tentang hati saya, hati seperti apa. Dan pertanyaan ketika kita bicara tentang hati yang suci, bisa enggak kita memiliki hati yang suci dengan kekuatan kita sendiri? Oh, saya menjaga hati saya supaya hati saya tetap suci. Oh, saya harus melakukan ini supaya saya memiliki hati yang suci. Sebenarnya kalau kita memiliki hati yang suci, kita mau punya hati yang suci, itu enggak mungkin dengan kekuatan kita. Kenapa saya katakan bahwa hati yang suci itu enggak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri? Alasannya kenapa? Karena apa, saudara? Sifat dasar hati manusia itu sudah jahat. Karena hati kita ini sudah hati yang mati, hati yang berdosa. Jadi nggak mungkin kita memiliki hati yang suci dengan kekuatan kita, karena sifat dasar hati manusia itu sifat yang sudah mati karena dosa, sifat hati yang jahat. Di dalam Alkitab ada seorang yang terkenal dekat dengan Tuhan, yang bernama Daud. Siapa nggak kenal Daud? Daud orang yang begitu sangat rindu dekat dengan Tuhan, selalu mencari hadirat Tuhan. Tetapi satu ketika Daud melakukan hal yang jahat. Kalau Anda melihat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 20, itu menceritakan bagaimana Daud mengambil Batseba sebagai istrinya dengan cara yang sangat licik. Dia mengambil istri daripada Uria, kemudian Uria disuruh pulang untuk tidur dengan Batseba supaya menghilangkan aib itu, tetapi Uria nggak mau, dan akhirnya Uria harus disuruh lagi ke medan pertempuran, dan ketika dia ada di medan pertempuran, maka sampai meninggal. Seorang yang begitu sangat dekat dengan Tuhan, orang yang punya hati yang sangat haus dengan Tuhan, saudara, bisa memiliki hati seperti ini. Kenapa? Memang pada dasarnya hati manusia adalah hati yang jahat. Belum lagi kalau kita bicara dalam Kejadian pasal 4 ayat 8, di sana bisa tentang Kain dan Habel. Kain bisa membunuh adiknya, saudara. Ini kenapa? Karena hati kita pada dasarnya adalah hati yang jahat. Yesus punya murid bernama Yudas. Begitu sangat dekat, setiap saat bersama pelayan dengan Yesus, tetapi mengkhianati Yesus, dia harus menjual Yesus. Dasar hati manusia itu jahat. Makanya saya bilang kalau kita memiliki hati yang suci dengan kekuatan kita sendiri, itu enggak bisa. Karena sifat dasar hati manusia adalah jahat. Di dalam dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 berkata bahwa hati manusia itu licik, lebih licik dari apapun. Hati manusia lebih licik dari segala apapun. Itu hati manusia. Dan di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata bahwa dari dalam hati kita ini timbul segala hal-hal yang jahat. Jadi dengan kemampuan kita tidak akan pernah bisa memiliki hati yang suci. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hati yang suci?
Supaya kita memiliki hati yang suci itu nggak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu adalah sumber kekudusan, Tuhan itu adalah sumber kesucian. Kita memiliki hati yang suci itu nggak lepas dari campur tangan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Tuhan sendirilah yang bekerja untuk mengoperasi hati kita yang jahat ini, hati kita yang mati ini karena dosa. Tuhan operasi hati kita, Tuhan ambil hati itu, Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Dengan hati yang taat, dengan hati yang rohani, dengan hati yang berkenan, hati yang hidup di hadapan Allah. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-11 ayat 9 berkata begini, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati mereka yang taat. Tuhan sendirilah yang bekerja untuk memberikan hati yang taat, hati yang baru, roh yang baru di dalam hidup kita. Tanpa campur tangan Tuhan, kita nggak bisa. Di dalam perjanjian baru, dalam Ibrani pasal 9, ayat yang ke-14 berkata begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Alkitab berkata, oleh darah Yesuslah yang menyucikan setiap hati nurani kita. Jadi saudara, untuk memiliki hati yang suci, Tuhan sendirilah bekerja dalam hidup kita. Hati kita, hati yang keras, hati yang jahat ini, Tuhan operasi, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Makanya, mari berdoa supaya terus Tuhan baharui kita setiap hari. Jangan cuma minta diberkati, tapi minta hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, hati yang suci dalam setiap hidup. Jadi ini hanya karena Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita nggak mungkin, karena apa? Dasar hati manusia itu sudah jahat. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Kata suci di sini itu bahasa Ibrani itu pakai kata kataros. Nah, kataros ini artinya adalah seperti baju yang kotor yang tidak dibiarkan kotor, tetapi dicuci kemudian terpisah dari kotoran. Ini arti kata kataros ini. Seperti baju yang kotor yang tidak dibiarkan kotor tapi dicuci kemudian terpisah dari kotoran ini. Kan biasakan perempuan tahu bagaimana kalau mencuci baju. Biasanya kalau baju putih ada noda, biasanya akan dicuci. Kalau nggak keambil itu nodanya pasti pakai pemutih sampai baju putih ini benar-benar kinclong, terpisah dari kotoran. Yang kedua, kataros ini berbicara tentang seperti gandum yang terpisah dari kulitnya dan menjadi gandum yang bersih. Yang ketiga, kataros ini bicara tentang anggur yang terpisah dari air. Jadi kata kataros suci di sini ini berbicara tentang hati yang tidak tercemar, hati yang murni, hati yang lurus di hadapan Tuhan. Ini butuh proses juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan kasih hati yang baru dalam hidup kita, hati yang suci, maka kemudian ada proses dalam hidup kita. Baju, saudara, kalau baju yang kotor, kalau dicuci, kalau pakai tangan pasti dikucek-kucek. Seringkali Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam jemaat, dimanapun kita berada, itu supaya memproses hati kita, supaya hati kita semakin hari semakin suci. Gandum, saudara, dibersihkan itu bukan hal yang mudah, saudara. Sampai terpisah daripada kulitnya itu sangat sakit. Tetapi proses itu akan mendewasakan kita dan membentuk jati diri kita sehingga kita memiliki hati yang suci. Jadi suci di sini terpisah, tidak terkontaminasi, murni.
Makanya saya bilang orang yang suci hatinya ini adalah orang yang tidak munafik. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak munafik, saudara. Orang yang munafik adalah orang yang bermuka dua. Tetapi orang yang suci hatinya, saudara, saya katakan orang yang suci hatinya adalah orang yang utuh dalam hidupnya. Utuh itu begini, saudara. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dalam hatinya itu sinkron, sama. Nah, itu hati yang suci, saudara. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dalam hatinya itu sama. Utuh. Dan orang yang suci hatinya itu adalah orang yang besar di dalam. Kalau besar di luar itu kan bicara tentang pencitraan. Seringkali kita ini kan hanya pencitraan. Kita hanya sok hati yang suci. Kita lagaknya orang-orang yang hatinya suci, saudara. Kan banyak seperti itu. Sok suci. Ya. Apalagi kalau kita merasa, oh saya pendeta, oh saya paling banyak melayani, saya punya karunia ini, saudara. Makanya Yesus paling kecam ahli-ahli Taurat. Dia berkata, kalian orang munafik, kalian itu seperti kubur. Di luarnya dicat putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tetapi hati yang suci adalah hati yang tidak munafik, saudara. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, apa yang dia di dalam hatinya itu sama. Utuh. Tetapi seringkali ada orang Manado bilang bahwa seringkali manusia itu ada lagu licin-licin kedondong. Di luar licin, tetapi di dalam penuh duri. Kita seringkali lain di mulut, lain di hati. Itu bukan murni, saudara. Orang yang tidak murni, tidak suci hatinya, bermuka dua, munafik, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk pencitraan dilihat orang. Kan hari-hari ini kan hanya banyak pencitraan. Supaya orang berpikir tentang kita, oh kita ini orang yang suci. Padahal di dalam kita seperti buah kedondong. Kita tertipu dengan hal luarnya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana di dalamnya. Saudara. Penuh seperti kubur yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Sama ketika kayak kita mau beli barang di online, ada teman saya pengalaman dia beli baju di online, dia cuma lihat fotonya. Fotonya itu begitu bagus. Oh ini bagus, tetapi ketika dia beli, ketika sampai di rumah dia sangat kecewa, ternyata baju itu enggak sesuai dengan foto yang dia lihat. Itu cuma pencitraan. Kita berpikir oh sangat bagus, tetapi ternyata enggak sesuai dengan harapan kita. Orang yang suci hatinya adalah orang yang lurus di hadapan Tuhan. Hatinya benar-benar murni, benar-benar suci di hadapan Tuhan. Gak ada kemunafikan, gak ada kepura-puraan. Dia lakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang suci hatinya tidak akan pernah membenarkan diri sendiri. Kalau salah dia akan katakan salah, saudara. Tapi pada dasarnya hati manusia itu hati yang jahat, saudara. Coba saudara, kalau kita mengalami masalah, saudara, paling banyak kita akan membela diri, walaupun kita salah, dan kita akan memutarbalikkan fakta sampai kesalahan kita menjadi kebenaran. Karena apa? Hati kita jahat. Tetapi kalau kita izinkan Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan akan gantikan hati kita, hati yang tidak munafik, hati yang lurus, hati yang hidup, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hati yang suci adalah hati yang tidak tercemar. Makanya hari ini mari periksa hati kita hati seperti apa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati kita. Orang yang suci hatinya adalah orang yang besar di dalam.
Selanjutnya, Matius ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Saudara, pertanyaannya bahwa benar nggak ketika kita memiliki hati yang suci, kita akan melihat Allah? Apakah kita akan melihat Allah sekarang dengan keadaan kita seperti ini? Nah, kata melihat di sini, saudara, melihat Allah itu ada tiga arti, saudara. Yang pertama, kita orang yang suci hatinya, kita bisa melihat Allah sekarang, tapi bukan dengan mata jasmani kita. Sebab apa, saudara? Dengan mata jasmani kita ini kita nggak bisa melihat Allah, sebab Dia penuh dengan kekudusan, Dia penuh dengan kesucian. Makanya dalam Perjanjian Lama ketika Musa pun nggak bisa melihat Allah secara langsung, dia hanya melihat belakang daripada Allah. Karena saking kudusnya, saking sucinya. Tetapi orang yang suci hatinya, kita bisa melihat Allah lewat apa, saudara? Lewat visi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Contoh, Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari keluarganya ke suatu tempat yang dia nggak tahu seperti apa. Itu visi dari Allah. Tetapi dia pergi dan dia melihat dalam visi itu ada Tuhan di sana. Dia melihat Allah di sana. Jadi kita bisa melihat Allah sekarang lewat visi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sebab lewat visi kita melihat Tuhan ada di sana. Yang kedua, kita bisa melihat Allah sekarang lewat iman kita. Lewat penyertaan Tuhan, lewat kuasanya, lewat kebaikannya, lewat kemurahannya, pemeliharaannya sampai hari ini, kita bisa melihat Tuhan dalam visi itu pun. Dengan iman kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Terlalu dahsyat Tuhan kita dalam setiap hidup kita. Kita bisa melihat Tuhan di dalam iman kita. Sebab Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kita bisa melihat Tuhan nanti pada kekekalan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 berkata demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Paulus berkata bahwa sekarang kita melihat seperti dalam cermin, dalam gambaran yang samar-samar, tetapi nanti, bukan sekarang, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tidak sekarang. Sekarang kita cuma melihat seperti cermin, seperti samar-samar, saudara. Jadi nggak bisa kita melihat langsung dengan mata jasmani kita sekarang. Hidup kita ini hidup yang berdosa, mata kita ini nggak bisa, saudara. Tetapi Paulus berkata, nanti dalam ayat yang kita baca tadi berkata bahwa orang yang suci hatinya akan, kata akan ini berarti bukan sekarang, nanti. Jadi kita akan melihat Allah muka dengan muka nanti pada kekekalan. Dan ini adalah kerinduan kita memandang wajah Tuhan. Kapan? Pada kekekalan. Tetapi dengan tubuh kita sekarang belum bisa. Tapi pada satu nanti Paulus berkata, nanti pada kekekalan itu kita akan melihat Allah muka dengan muka. Kapan itu terjadi? Di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21 berkata begini, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Kapan? Alkitab berkata ketika Tuhan mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh sama seperti Kristus, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh inilah yang dapat melihat langsung muka dengan muka dengan Allah kita. Jadi kita bisa melihat Allah lewat visi kita,
lewat iman kita, tetapi terakhir nanti pada kekekalan kita akan melihat Allah muka dengan muka, berhadapan muka dengan tubuh kemuliaan, tubuh sama seperti Kristus, tubuh yang mulia. Berhadapan muka dengan Allah adalah satu kerinduan hidup kita, dan bagi saya ini adalah sukacita yang terbesar. Kita bisa memandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Allah sekarang lewat fisik kita, lewat iman kita, tetapi kelak nanti pada kekekalan kita akan memandang langsung wajah Allah. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman yang saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan firman telah mengajarkan kami tentang hati yang suci Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari selidiki setiap hati kami Tuhan, sampai ke dalam hati kami. Dan kami minta berikan kami hati yang baru, hati yang suci, hati yang murni, hati yang taat, hati yang rohani, hati yang hidup, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kekurangan hati kami Tuhan. Kami mau belajar lebih baik lagi Tuhan. Untuk itu Roh Kudus mampukan kami untuk tetap menjaga hati kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, kuatkan, mampukan mereka, sebab Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Menjaga hati mereka Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap kehidupan mereka. Damai sejahtera melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu, dan kami akan tutup ibadah ini. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan sukacita Allah Roh Kudus menyertai umat Tuhan mulai pagi hari bahkan sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.